Sholat sunnah pada malam Senin. Terus ikuti videonya ya, jangan kemana-mana dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna ma zakirna wa fahimna ma lam nafham rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilma wa alhikna bisalihin waqina fid din wa fahimna hadzal kitab amin ya rabbal alamin. Adapun sembahyang pada malam Isnin, maka yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fasalla lailatan isnaini arba'in raka'atin qara'a fi raka'atan awwali alhamdulillahi wa qul huwallahu ahad 11 maratan wa fi raka'atan saniyatan alhamdulillahi maratan wa qul huwallahu ahad 11 maratan wa fi saniyatan alhamdulillahi maratan wa qul huwallahu ahad 31 maratan wa fi arba'in wa fi arba'atin alhamdulillahi maratan wa qul huwallahu ahad 40 maratan. Thumma bisalami wa qira'u qul huwallahu ahad 75 maratan wa astaghfirullahu li nafsihi wa liwalidihi 75 maratan wa shalla ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam 75 maratan. Thumma yas'alullahu ta'ala hajatahu kana haqqu 'ala Allah an ya'tiyahu su'aluhu wa hiya tasma salatan hajatan. Artinya, barang siapa sembahyang pada malam Isnin 4 rakaat, padahal dia membaca pada rakaat yang pertama alhamdulillah sekali dan qul huwallahu ahad 10 kali, dan pada rakaat yang kedua alhamdulillah sekali dan qul huwallahu ahad 20 kali, dan pada rakaat yang ketiga alhamdulillah sekali dan qul huwallahu ahad 30 kali, pada rakaat yang keempat alhamdulillah sekali dan qul huwallahu ahad 40 kali. Kemudian maka memberi salam dan membaca ya qul huwallahu ahad 70 kali, 75 kali, dan mengucap istighfar bagi dirinya dan bagi ibu bapaknya 75 kali, dan mengucap salawat ia atas Nabi sallallahu alaihi wasallam 75 kali. Kemudian maka minta akan Allah Ta'ala akan hajatnya. Saya adalah hak Allah Ta'ala bahawa memberi akan dia atas yang dipinta itu, dan yaitu dinamakan akan sembahyang hajat. Jadi yang mau dipenuhi oleh Allah Ta'ala akan hajat-hajatnya, yaitu salah satu daripada caranya dengan melakukan solat pada malam Isnin. Kalau malam mingguan, galah mingguan, malam Isnin jangan sampai Isnian. Malam Isnin lakukanlah sembahyang sunat yang dinamakan dengan sunat hajat. Karena menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang melakukan solat pada malam Isnin yaitu 4 rakaat, dibaca pada rakaat yang pertama alhamdulillah, adapun al-Fatihah sekali, baca qul huwallahu ahad 10 kali pada rakaat yang pertama, dan pada rakaat yang kedua dibacakan al-Fatihah sekali dan dibacakan qul huwallahu ahad 20 kali. Dan pada rakaat yang ketiga dibacakan al-Fatihah sekali,
Qul huwallahu ahad 30 kah? Dan pada rakaat yang keempat bacakan Al-Fatihah sekali, Qul huwallahu ahad 40 kah? 40 kali. Jadi siapa yang sanggup melakukan yang demikian, maka Allah Ta'ala akan menyampaikan hak-hak mereka. Allah Ta'ala akan menunaikan daripada hak-hak mereka. Tapi selepas sembahyang janganlah bangun dulu. Ya, selepas sembahyang istighfar kepada dirinya dan kepada kedua orang tuanya, yaitu sebanyak 75 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 75 kali. Kemudian dua kali salam. Dan mengucap salawat ia atas Nabi sallallahu alaihi wasallam 75 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebanyak 75 kah? 75 kali. Kemudian minta ia pada Allah Ta'ala akan hajat-hajatnya. Ya, mohon kepada Allah akan hajat-hajat kita, akan keperluan kita, akan kebutuhan kita. Sampaikan kebutuhan kita kepada Allah. Jangan sampaikan kebutuhan kita pada Google atau pada layar Facebook atau pada lain sebagainya. Ini kadang-kadang tu balik, ini hujan, reda-reda hujan. Ya Allah, kok hujan-hujan aja. Ya Allah, redakanlah hujannya. Tapi di Facebook atau di WA status. Nah, nanti kita dengar kabar di Damiang Hulu banjir, ada rumah warga tergenang. Berdoa mudah-mudahan ya Allah cepat disurutkan banjirnya dan diselamatkan, tidak ada yang mara bahaya, tidak ada musibah yang menimpa warga. Tapi di Facebook atau di WA buatlah ujungnya amin 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 amin. Kita tengok orang yang berdoa itu kadang-kadang jangankan yang lain sembahyang nggak pernah, maka wajar berdoa di Facebook. Wah, apa boleh? Maka tempat berdoa bukan di. Nah, salah satunya untuk menyampaikan hajat, yaitu dengan cara melakukan sholat pada malam Senin, yang melakukan aturan-aturan yang telah ditentukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian melanjutkan dengan yang sesudah salam beristighfar sebanyak 75 kali dan bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 75 kali. Rasul mengatakan barang siapa yang melakukan yang demikian, maka minta olehnya kepada Allah Ta'ala akan hajat-hajatnya. Maka niscaya hak Allah memberikan menyurat ataupun memberikan kepada orang tersebut akan apa yang dia pintakan. Kebutuhannya akan diberikan oleh Allah Ta'ala. Apa saja kebutuhan itu selagi diridai oleh agama, selagi kebutuhan itu tidak bertentangan dengan syar'i. Ya, itu kita marah kepada seseorang. Nah, Pak Luci, bungih marah kita kepada seseorang.
Akibat bermacam, faktor bermacam. Tiap sembahyang itu kita lakukan sembahyang sunat malam Isnin. Kita lakukan cara-caranya. Kita mohon, ya Allah, cepatkanlah celaka sepulang tersebut. Sakit kali hatiku dibuatnya. Nah, jangan. Walau dah kita sembahyang hajat, apabila kita berdoa kepada yang tidak baik kepada orang lain, maka imbas itu akan berbalik kepada kita. Gampang oleh. Nah, bentuk melaka, ya Allah, banyakkanlah laku barangku hari ini, janganlah laku sainganku. Saingan baik lagu, tanya bulu lagu. Gampang gugurkan. Encik belakang habis mana orang entah mana buat pastikan le unan ci. Aku mau lah. Jadi selagi hajat yang masih diredai oleh syar'i, hajat yang masih dibolehkan oleh syar'i, silahkan pinta. InsyaAllah Allah Ta'ala akan mengabulkan pintanya. Ya. Yang sakit berdoakan supaya cepat disembuhkan, yang sembuh doakan supaya kesembuhan ataupun kesehatan itu untuk kuat ibadat kepada Allah. Ya. Yang mati kita mohon kepada Allah agar mati dalam husnul khatimah. Yang sakit mau mati kita cepatkan, ya Allah, mudah-mudahan cepatkanlah matinya. Enggak terima mati. Daripada hidup tambah dosa, siapa bagus? Jadi kau enggak mau terima doa mati? Wah. Maka apa saja hajat yang tidak bertentangan dengan syariat, silahkan berdoa selepas sembahyang salat malam Senin. Ya, enggak sanggup tentu. Memang sudah ada kan pertanyaan itu. Kalau ada yang bertanya, kalau misalkan enggak sanggup tunggu 40 kali baca qul huwallahu ahad, kayak mana tengku? Wah, sekali boleh. Boleh. Sekalipun enggak sanggup tunggu. Kalau enggak baca Fatihah aja boleh. Boleh. Fatihah pun enggak sanggup baca, tunggu sembahyang 2 rakaat saja boleh. Enggak sembahyang kayak mana tunggu boleh. Boleh. Ya. Tak sembahyang. Tapi sembahyang sunat. Maka kalau misalkan kita malas, enggak sanggup, janganlah banyak kali tuntutan pada Allah. Kalau udah diberi sehat, terima. Diberi sakit, ya terima aja sakitnya. Diberi miskin, terima miskinnya. Kenapa? Orang kita malas. Apa yang diberi, terima. Nah, kalau kira-kira tidak mau beribadat kepada Allah, ya jangan banyak-banyak kali permintaan lah. Malu sikit sama Allah. Ibadat standar, masa hidup mewah. Nah, adi malu sikit. Apa boleh kayak itu? Alangkah bagusnya banyak-banyak memohon, banyak-banyak beribadat kepada Allah. Karena ingat, dasar kita dijadikan oleh Allah hanya untuk berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Titik kalau ada yang mau dipertanyakan. Dikerjakan malam Senin. Boleh. Kalau setelah salat maghrib mungkin nggak dapat isya, waktu isya belum habis. Jadi setelah solat isya. Ya, karena solat maghrib antara maghrib dan isya ada solat sunat awabin namanya. Ya. Lain ada? Ada kira-kira? Tengku udah pernah coba ini. Ya? Tengku udah pernah coba. Tengku coba? Belum. Sudah pernah coba. Maksudnya ini dia. Coba apa perasaan? Solat ini? Kalau misalkan masalah perasaan itu pribadi masing-masing. Umpama tengku yang coba. Kalau perasaan kayak mana? Apa makin jatuh cinta? Atau kayak mana? Tergantung dia tadi kan.
atau makin maksiat. Ya. Itu tergantung daripada orang yang mengerjakan. Bila mana nanti setelah dicoba, belum juga kadang tercapai cita-cita kita. Itu namanya belum tercapai. Kadang-kadang kita seorang honorer kata, atau kita seorang hidup standar, memohon kepada Allah dengan sebab salat hajat ini, ya Allah, naikkanlah pangkatku jadi pegawai umpama, atau ya Allah, aku miskin, lekaskanlah aku kaya ya Allah. Ternyata sampai mati dia belum kaya. Apakah tidak ijabah doanya? Bukan. Ya, arti kaya bukan bermakna banyak harta. Salah satunya. Arti kaya cukup dengan barang yang sedikit. Kita tengok dia itu tidak kaya, hidup biasa aja. Umpama dia itu tukang gali bangunan, ya tetap gali bangunan. Umpama dia itu tukang sapu, dia tetap tukang sapu. Lantas dia selalu memohon untuk kaya. Apakah doanya tidak mujarab? Atau tidak diijabahkan? Bukan. Allah Ta'ala memberikan sesuatu itu kepada pribadi seseorang. Ya, diminta oleh orang tersebut kaya. Allah berikan kekayaan kepadanya lewat jiwanya, lewat hatinya, lewat imannya, lewat agamanya, lewat syukurnya. Tidak lewat harta, tidak lewat hartanya. Ya, diberikan harta banyak-banyak, ditengok orang kaya, padahal dia udah komplikasi, jantung dah sakit, lambung dah kena, asam urat udah ada, kolesterol tinggi, tambah gula darah. Ujungnya kekayaan itu sama dia dengan kemiskinannya. Makanan tak bisa makan, mau naik kereta nggak bisa. Yang ujung-ujungnya dia makan nasi putih, itu pun tak boleh banyak. Untuk apa banyakkah? Banyak kaya. Maka kaya itu kalau misalkan katanya tergantung pada orang yang mensyukuri. Dan hajat disampaikan oleh Allah Ta'ala kepada kita tergantung kebutuhan kita. Dan tergantung pemberian Allah. Yang jelas Allah Ta'ala akan memberikan kepada kita sesuatu hal itu yang terbaik menurut Allah. Bukan terbaik seperti keinginan kita. Pama kita bilang kita pengen naik mobil, padahal kita belum layak menurut Allah untuk naik mobil, baru sanggup kita naik kereta. Maka syukuri dengan kereta itu. Ya, maka pemberian itu menurut pribadi masing-masing, dan ijabah itu juga menurut pribadi masing-masing. Ya, tergantung daripada orang yang berbuat, tapi pasti karena kata Rasulullah itu pasti Allah Ta'ala akan memberikan hak Allah, memberikan atas apa hajat seseorang itu. Ya, Allah Ta'ala lebih mengetahui daripada orang yang berhajat itu. Paham ya? Ada yang lain kira-kira? Aku sembahyang sunat hajat 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Kalau kita sembahyang 2 rakaat saja, aku sholat sunat hajat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Boleh kalau dilakukan 4 rakaat, kalau dilepas sekaligus maka berlaku tahiyat awal. Cuma kalau sunat malam bagus dikerjakan dengan 2 rakaat. Ya. Paham ya? Lain ada?
Ya. Ya. Rakaat pertama, salah kalau misalkan kita kerjakan 1, 2 berarti 10 pada yang pertama, 20 pada yang kedua. Kemudian kita salam, kemudian berdiri lagi, bacakan Al-Fatihah dan Qul huwallahu ahad 30. Dan pada rakaat yang kedua pada sembahyang yang kedua yaitu 40. Ya. Tak semayang? Jut. Tuh. Hah? Kau mati ya lah? Tak, masih kajak motor. Ya. Nah, dia bilang selasa. Mungkin gara-gara nak pupuk sembahyang hajat iklan pun dah makanya mati ya juga kan. Ya, udah. Ya, salah satu daripada kelebihan orang belajar, orang menuntut. Ketinggal depan, tanya belajar, selamat oleh Allah Ta'ala harta. Igop lah rumah tinggal, dro-dro ina lah rumah, anak bu, ina sampai rumah bu anak ya. Dro-dro yang kena dalamnya. Artinya apa? Allah Ta'ala memberikan keselamatan dan memberikan ketabahan bagi orang yang berjalan pada agak kebetulan itu ujian ayo. Lain ada mengenai dengan masalah sholat hajat. Kira-kira ada yang mau dipertanyakan? Boleh dipertanyakan kembali. Ya. Kalau malam Senin itu kan dia bukan sholat hajat. Jika kita ingin sholat hajat di lain malam Senin boleh nggak? Boleh. Nah, karena tiap malam ada hajat. Macam-macam hajat. Ya. Ada hajat kita pengen kaya, ada hajat kita pengen senang, ada hajat kita pengen, ada hajat kita dan ada hajat kita. Untuk bak tingkat ada hajat orang buat sesuatu bak payah buat, kek jini dulu, tinggal cing siap jadi. Kek jin. Wah, kahai Budina. Kiban? Sama. Ya. Artinya perilaku sembahyang wajib dengan sembahyang sunat tidak ada beda. Kalau beda saja pada usallinya. Salli sunatan hajati raka'ataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Allahu akbar kabira. Baca juga, jangan mentang-mentang sembahyang sunat yang sunat tak dibaca.
Boro-boro dulu baca yang sunat pada sembahyang sunat, pada sembahyang wajib aja tinggal yang sunat. Ya, walau demikian, coba kita biasakan sedikit demi sedikit untuk melakukan perbuatan sunat dalam sembahyang. Karena meninggalkan perbuatan sunat dalam sembahyang hukumnya makruh. Mengerjakan pekerjaan makruh dalam sembahyang menghilangkan pahala sembahyang. Ya, oh terburu-buru tunggu. Ada terburu-buru tat yang namun tetap makruh. Ya, paham kira-kira? Paham? Ada kira yang mau dipertanyakan? Boleh dipertanyakan kembali. Ya, ada? Ya. Belum lagi izin ya, Bah? Yo, tak rame dah. Oh, iya, mobil kan lu. Oh. Iya. Ah. Oke, baik dok nanti. Yang lihat begitu takbirnya. Gimana? Ya. Ah? Mana pakai? Maksudnya mana Allah dalam hati yang Allah hana bersatu, jadi yang mulut dulu baru niat. Kenapa tidak menyatu antara mulut dengan hati? Karena kita suka menipu, sulit bedanya. Karena kita sulit, bohong, suka menipu, tidak jujur. Sama siapa kita tidak jujur? Sama Allah. Kalau istilah kata orang ini, lain di mulut, lain di hati, maka tidak sinkron mereka. Anak. Karena syarat pada niat itu, syarat sembahyang, syarat sahnya yaitu niat dengan takbiratul ihram dimuqaranahkan. Syarat sah pada niat yaitu muqaranah niat itu dengan takbiratul artinya bersamaan niat dengan takbiratul ihram. Jadi kalau misalkan kita bilang tak bisa Tengku, kenapa nggak bisa? Orang niat dibaca dengan hati, takbir dibaca dengan mulut. Kok nggak bisa? Kecuali pakai mulut orang. Ini hati-hati kita, mulut kita. Kecuali bilang sama orang, hai orang takbir olehmu, niat olehku, itu bisa jadi. Tapi kalau hati sama mulut orang sama-sama kita, maka belajar untuk kenapa mesti demikian? Salah satunya yaitu untuk memfokuskan sembahyang kita, untuk memfokuskan hati kita pada ibadat. Maka sebelum kita memasuki kepada sembahyang, selesaikan urusan kita yang menyangkut dengan masalah dunia. Tunggu nggak selesai dunia. Ya, kalau memang hatimu nggak selesai dengan dunia, maka selesaikan dunia dengan hatimu. Ya, ini maaf cakap, ini coba jawab dengan jujur ya. Ini hanya jujur dimocong tuh. Pernah nggak kita suka kepada sembahyang? Pernah? Kibat ya. Pernah nggak kita jatuh cinta? Kamu yang cinta lah. Pernah nggak jatuh cinta? Jujur aja, yang tua-tua pun pernah jatuh cinta. Pernah mengidam-idamkan artinya sesuatu hal yang kita sukai, pernah? Pernah Wahana yang tuha-tuha pernah mengidam-idamkan mengidam-idamkan cucu, atau yang mau berumah tangga mengidam-idamkan suami, atau yang baru bercewek mengidam-idamkan jumpa dengan cowoknya,
Artinya ada suatu yang diidam-idamkan. Pernah tidak rasa detak jantung kita jatuh cinta kepada sembahyang, menanti-nantikan waktu sembahyang? Pernah tidak? Berarti itu tanda cinta kepada sembahyang. Karena salah satu syarat untuk khusyuk dalam sembahyang bahwa cinta hatinya kepada sembahyang. Ada orang datang hotel sembahyang, dah tiba aku sembahyang di masjid azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa katanya? Dah azan lagi, tadi baru saja siap azan, kok bentar-bentar azan. Rasanya memang waktu sudah sangat singkat. Kena gara-gara kena hanya bagi ibang lo. Seolah-olah bahasa itu kita tidak senang dengan datangnya waktu sholat. Padahal waktu dari zaman ke zaman tidak berkurang 24 jam. Lantas kenapa terasa sangat singkat? Kita yang lalai lagi ulundro duduk ibadah yang duduk bak warung kopi. Lagi ibarat kita duduk di balai mengaji ketimbang kita duduk di lorong mengupat. Mengupat rasanya 1 jam tak terasa. Kalau ngaji cium tang-tang ke timur tumbuh punggung tu. Begitu juga hal-hal yang lain. Kita muka tak ada mulai bunga, tak ada tengah malam, mana masalah lo. Giliran kita berdiri sembahyang 5 menit terasa kaku kaki kita. 5 menit. Buktinya kita bacakan doa kita, Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Artinya tanpa aturan. Tujuannya apa? Ada hal yang lain yang kita nantikan setelah sembahyang nanti. Tapi di saat kita melakukan suatu hal yang berunsur dengan dunia, kenapa kita begitu fokus? Jauh juga mati-mati. Jawaban ada pada diri kita masing bermasing. Kenapa saya? Cuma satu hal. Perlu kita untuk melakukan berfikir atas apa yang telah kita lakukan. Mana lebih besar manfaat pekerjaan yang kita lakukan dengan kemudaratan pada akhirat? Coba pikir. Masalah kita sekarang ini, kenapa kita tidak lebih membawa kita kepada taat akan Allah? Karena kita malas berpikir, hanya melihat. Kita tengok orang lain suka beribadat, kita kagum dengan ibadat orang tersebut. Kita tengok kemaksiatan orang lain, kita kagum dengan kemaksiatan mereka, ataupun terheran-heran kita dengan maksiat mereka. Sedangkan diri kita tanpa kita sadari kita terjerumus dalam maksiat seperti maksiat mereka. Contoh, kita seseorang melakukan perbuatan maksiat, kita tidak melakukan maksiat seperti dia, tapi kita umpat atas maksiat dia tanpa mau kita menegur pada dia langsung. Datang seseorang ini umpama Pak Marku buat maksiat umpama. Datang Pak Dion menceritakan maksiat Pak Marku kepada Bapak Furqan. Bukan kepada Bapak Marku yang diceritakan, tapi pada orang lain. Sama dengan itu bukan menegahnya maksiat, tapi memperluaskan maksiat, sama dengan maksiat juga. Maka itulah yang kita kerjakan saat ini. Tapi coba nanti pulang habis-habis sembahyang, duduk tafakur, berpikir sejauh mana ibadatku sudah, mampukah aku menahan azab Allah, atau patutkah aku menerima daripada rahmat Allah, atau patutkah aku menerima syurga Allah dengan maksiat yang aku kerjakan. Maka salah satu bandingan yang harus kita perbandingkan selalu, satu maksiat yang dilakukan oleh Nabi Allah Adam, maka Allah usir Nabi Allah Adam dalam syurga. Satu maksiat yang dilakukan oleh iblis, oleh Azazil, maka diruddatkan, ditolakkan amalannya selama 120.000 tahun. Itu yang perlu kita ingatkan. Maka betapa banyak maksiat yang kita kerjakan dan sejauh mana kita telah bertaubat kepada Allah. Titik. Kira-kira ada yang mau dipertanyakan, boleh dipertanyakan kembali.
Ada kira-kira? Kalau tidak ada, kita pandai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Ilaihi raji'un bil ma'ad. Nah, jadi malam besok kayak mana? Ngaji. Halo. Malam besok megang tu. Megang juga. Megang kecil. Malam Kamis ada rencana ngaji? Emang menyebab buat bak khauri insya-Allah. Ada rencana ngaji? Kalau ada bilang ada, kalau enggak bilang ada. Ada rencana malam besok? Maksudnya kalau enggak ada biar Tengku buat planning baru. Jangan nanti dah bilang ada, Tengku standby di sini, orang ngaji tak ada. Nah, kalau enggak ada, bilang enggak ada. Kalau ada, ngaji. Kemudian pada malam Kamis ada rencana ngaji. Ada. Ada enggak? Kalau ada bilang ada, kalau enggak bilang enggak. Lunjuk bangka dikit-dikit drong. Nah, kalau misalkan ada orang ngaji, Tengku meninggalkan aktivitas lain. Karena ini juga job, di sana juga job. Cuma beda di sini job akhirat, di sana job dunia. Di sini dapat pahala, di sana dapat uang. Ya, jadi baik samping sabohtan di rawa puntu pengkan merumpok pahala pihan. Bagaimana? Ganti aju-aju lu pria aju buat deh tak le ganti dengan pahala hai. Petir pula beli. Ingatkah petir itu apa akibatnya? Besok dalam kuburan suara yang ada pada telinga kita melebihi daripada suara petir. Sebelum datang daripada dua orang malaikat memeriksa amalan kita, lebih dahulu kita disamperin atau didatangin oleh seorang malaikat yang bernama Roman. Malaikat itu berupa dengan amal kita. Bila baik amal kita, baik rupa malaikat tersebut. Bila jahat amal kita, maka jahat rupa malaikat tersebut. Bila mana amal kita jahat, maka rupa malaikat tersebut dengan rupa warna yang hitam mukanya, merah dua biji matanya, keluar taringnya, suaranya seperti gurah yang menyambar, seolah-olah terbelah akan bumi. Ya, itu dalam kitab Kasyiful Ghaibiyah kalau nggak salah. Bila mana seandainya mayat tersebut masih hidup, maka akan mati ia dengan sebab mendengarkan getaran suara yang teramat sangat besar itu, lebih besar daripada suara petir. Ya, maka siapkan amal baik untuk kita menghadapi kematian. Nah, jadi malam besok insyaallah kita akan ngaji bersama kembali, dan malam Senin pun kita, malam Kamis kita akan ada pekan, ada rencana. Kalau enggak ada untuk nggak masalah. Itu apa kue ibu? Lebaran. Disunatkan lebaran dengan kue. Tinggal di rumah makan kue. Wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Wah, bukan kue lah.
Kue apa yang buat lagi? Ngapain buat kue? Menghabiskan biaya, menghabiskan waktu. Tinggal beli aja udah, orang yang makan juga orang lain. Ibu buat kue untuk siapa? Untuk tamu itu saleh apa tidak? Hah? Orang Islam cukup ngasih makanan yang halal. Enak-enak pun nggak usah dikasih. Kasih makanan enak malah ibadat. Baru rencana ibu membuat kue udah pre-ngaji. Rencana. Butuh mati. Nggak ada pahala. Tapi rencana ibu pre buat kue untuk mengaji. Butuh mati. Pahalanya pilih mana? Kue apa ngaji? Emang sesuatu hal itu harus ada untungnya emang. Kalau nggak ada untung memang nggak mau. Tadi mau pergi ngaji untuk buat kue alasan lebaran. Giliran dapat pahala syahid tinggal kue. Tidak ada suatu komitmen kalau istilahnya. Boleh. Kurban itu kulitnya itu kalau kita kasihkan ke orang seutuhnya tanpa kita potong-potong ke dalam cincangan daging itu apa boleh? Boleh. Bahkan lebih bagus. Artinya kalau kita potong-potong manfaatnya besar apa kecil? Kecil. Kalau dipakai. Kalau enggak terbuang. Kalau misalkan kita kasih utuh untuk seseorang, dijual enggak? Dijual. Kalau enggak dimakan. Yang namun dibuang jarang. Ya. Dan jangan bayarkan ongkos untuk ngopek ataupun ngulitin kurban dengan kulit kurban. Ini bayar ongkos, ambil dan kulit untukmu. Jangan, nggak sah. Ongkos dibayar asing, ongkos dibayar, maka kulitnya juga diberi. Jangan pun siap diberikan kulit, nggak diberikan daging. Nggak sanggup orang makan kulit aja. Utamakan tetap sama kepada fuqara wal masakin, kepada fakir dan miskin. Ya. Tengok nanti, maaf ini maaf, bukan mesti dan bukan seperti ini contoh. Misalkan ini kulit diberikan kepada si fakir. Fakir itu banyak. Nah, diberikan kepada seorang tengku umpamanya. Tengku itu tergolong ke mana? Fakir atau miskin? Kalau dia fakir ya miskin. Fakir, kalau dia miskin ya miskin. Ya, karena tidak ada penerima kurban seorang tengku. Yang ada penerima kurban adalah fakir dan miskin. Kalau tengku itu miskin, maka masuk dalam golongan miskin. Kalau tengku itu fakir, masuk dalam golongan fakir. Paham maksudnya? Berarti tidak ada status tengku yang bisa menerima satu status yang bisa menambahkan hak daripada penerima kurban. Fakir, miskin. Mualaf tergolong golongan mana? Fakir apa miskin? Miskin. Fakir. Ya, paham maksud ya? Jangan membayarkan ongkos dengan kasih kulit untuk dia. Ya. Bila memang semua itu membutuhkan, cantik umpamanya, butuh umpamanya kulit walaupun sekecil apapun, maka apabila besar manfaat dengan kulit yang kecil, maka potong-potong bagi-bagi. Kalau semua penerima kurban kepengen makan kulit kurban, itu lebih bagus dipotong dan dibagi-bagi. Rasa saya, ini rasa saya bukan hukum ya. Rasa saya, kalau misalkan dipotong di perkalengan kita ini rasanya agak manfaat kurang rasanya. Kenapa? Karena kemungkinan akan terbuang. Tapi kalau misalkan dibagi umpama untuk satu orang, rasanya lebih besar manfaat. Tapi bukan untuk orang kaya. Yang kuat hukum tergantung pada besar manfaat. Nah, karena kalau misalkan kayak cerita tadi, kalau diberikan kecil terbuang, jelas tidak bermanfaat. Memang tidak bisa mencacatkan kurban karena sudah diberikan kepada si
mempunyai hak kurban. Nah, cuma manfaat daripada hasil kurban. Ya. Apa itu ya? Kampung mana ya? Ibu belau, Ibu belau? Oh, apa ya? Belau kopi? Tapi harus putih hero mana ya? Juk dia tidak urung, baik sampai cok kungkoh kerja. Kurban kita itu kan. Juk tidak urung, pam tidak urung juk. Jadi tidak termasuk kepada ongkos kerja. Sebabnya harus itu. Emang ada yang pun ada, kadang-kadang hijuk beribu belau tu, ya, buat perhatian tu. Ya wajib. Wah, maksudnya apabila orang penerima kurban itu orang miskin, banyak, kita jual, boleh? Boleh. Kalau orang kaya, nggak boleh, karena orang kaya tidak berhak menerima kurban, hanya boleh hadiah. Hah? Fakir itu lebih miskin daripada si miskin. Miskin itu lebih miskin daripada si kaya. Si kaya itu lebih banyak harta daripada si miskin. Ya, berarti tiga: kaya, miskin, fakir. Ya, paham Misalkan si miskin ini banyak mendapatkan kurban, dijual, boleh. Kadang dia nggak ada beras di rumah, masa dia makan daging toh, mencret lah. Kadang dia jual daging mau beli bumbu, atau karena terlalu banyak dia jual daging mau beli apalah, boleh atas nama dia itu si miskin atau si fakir. Paham? Kalau si kaya, ini kaya, kita tahu diri kita ini kaya. Orang kaya tidak berhak menerima. Boleh menerima, dikasih boleh. Cuma cukuplah sedikit untuk kadar dimakannya, karena itu dinamakan hadiah. Yang nggak boleh bagi kurban kepada si kafir. Kawan, kok bukan kawan orang kafir? Mau si kafir, mau kawan, mau saudara, cuma ibu kita, ibu yang melahirkan kita, kafir, tak boleh bagi kurban. Ibu kita sendiri umpamanya, mama kita sendiri, tapi masih kafir umpamanya, haram. Lagi cacat kurban, ya. Paham Karena nggak termasuk dia itu dalam golongan fakir dan miskin. Itu orang yang bawa kurban itu bisa bayangkan. Boleh. Orang yang kurban, kayak mana nggak boleh? Tapi bukan kurban nazar ya. Kalau kurban nazar nggak boleh. Kurban sunat boleh. Tapi kan ada peraturannya tuh. Tapi sudah ada peraturannya. Gimana peraturannya? Kurban, sepertiga untuk yang berkorban, sepertiga fakir miskin, sepertiga hadiah. Hadiah untuk siapa? Yang tadi termasuklah misalnya yang non Islam. Kafir. Nggak sah kurban. Hadiah untuk orang kaya, itu hadiah. Sepertiga lagi untuk tadi 3/3, sepertiga untuk kita, sepertiga lagi fakir miskin. Berarti untuk fakir miskin bukan sepertiga, 1/2, 1/3, kita bilang, karena dia sepertiga bagi 2 lagi. Berarti fakir 1/2/3, si miskin 1/2/3. Berarti sedikit kali dapat orang miskin. Cocok enggak? Enggak. Karena kan Allah cakap kalau kita bilang peraturan kayak gitu, 1/3 untuk kita. Umpama kayak itu yang tadi, 1/3 untuk kita, 1/3 untuk fakir dan miskin, 1/3 untuk hadiah, 1/3 untuk hadiah. Hadiah itu orang kaya.
Sepertiga untuk kita. Berarti sudah 2/3, tinggal sepertiga lagi. Sepertiga lagi itu dibagikan untuk fakir dan miskin. Dari sepertiga itu dibagi 2, berapa tinggal? Setengah per 3. Sama dengan setengah per 3 untuk si fakir, setengah per 3 untuk si miskin. Cocok enggak? Tidak. Berarti kalau nggak cocok, tidak boleh sepertiga kita bagikan untuk hadiah. Lebih bagus jangan kita ambilkan sepertiga untuk diri kita. Nah, lebih bagus jangan kita ambil. Walaupun boleh diambil. Ya. Kalau misalkan kita mau utuhnya, korbanlah dirimu itu dengan seikhlas mungkin, dan korbankan olehmu pada barang yang engkau sayangi. Lebih bagus jangan kita ambil. Umpama kita kepengen, maka ambilkan sekadar kebutuhanmu saja. Yang di masyarakat kalau begitu tentu yang berkorban itu sepertiga diambil. Saya rasa enggak, 3 tumpuk paling diambil. Di SMP 3 selalu kayak gitu diambil ya. Untuk berkorban itu. Saya ini contoh kan. Tahun ini kami berkorban 3 ekor lembu. Jadi dihitung rata-rata sama. 65 kilo satu lembu. Jadi sepertiga dari lembu tadi itu dia bilang 1 ekor untuk yang berkorban. 64 kilo itu dibagi 21 orang. Selamanya begitu kami buat tentu. Kebanyakan apa itu semuanya? Ya itulah seperti cerita tadi, 1 ekor lembu dibagikan, kalau istilahnya 3 tumpuk seorang. Kalau istilah 65 kilo dibagikan 2, dibagikan 3 kan dapat 21,5 per orang. Per 1 bahagi. Dari per 1 bahagikan dibagikan umpama 7 dalam orang berukur, dapatnya kan 3 tumpuk juga. Iya. Kalau ditumpukkan dalam 1 tumpuk sekilo, dapatnya 3 tumpuk seorang. Ya, cuma inisiatif panitia yang melakukan kurban, dipisahkan antara kurban umpama 3 ekor lembu, si kurban yang pertama dikasihkan lembu yang kedua, si kurban kedua dikasihkan lembu yang ketiga, si kurban yang ketiga dikasihkan lembu yang pertama. Atau boleh dilakukan demikian dan sah kurban dan tidak membawa kurban kepada cacat bila pun diambil 1/3 daripada si punya kurban sah. Tapi pada yang namai hadiah tadi tidak boleh diberikan kepada si kafir. Siswanya ada orang miskin tapi Islam. Tidak boleh. Ya, disuruh bagikan kepada fuqara wal masakini yang tergolong dalam fakir dan miskin, hanya orang Islam semata. Ya, yang lain tidak. Cacat kurban haram hukumnya membagikan kepada misalkan dia itu fakir, umpama ibu sayang sekali kepada si kafir itu, jangan diberikan atas nama kurban, berikan atas nama punya ibu kasih untuk dia. Ya, itu namanya hadiah. Punya ibu sendiri, bukan atas nama tumpuk kurban. Paham maksudnya? Oh, misalkan yang telah kita buat seperti itu kayak mana Tengku, maka yang telah kita buat cacat, haram, pahala ada. Ya, pahala semana yang kita bagi untuk orang Islam dapat pahala. Ya, paham ya? Yang lain ada? Jud, kok bukan Jud, pakuhan Jud. Oh, baik dah dengar dia, Bud.
Lebih baik terima, karena kalau misalkan menerima sesuatu pada kenduri akikah itu bisa mengakibatkan cacat pahala akikah. Ya, menerima sesuatu. Dia langkah bagusnya kita tidak menerima dan kita membagikan akikah tersebut kepada si fakir dan si miskin. Kasih ya umpama kita buat akikah anak cucu kita, karena kita orang kaya, masa turun tanah cucu nggak kita buat akikah, nggak kita buat kenduri, kita buat. Ya, kita masak 2 ekor kambing, kalau istilah anak laki masak di dapur belakang mana 2 ekor kambing. Sudah siap masak, bungkus, kita antar semua yang 2 ekor akikah itu kepada fakir dan miskin. Ya, kita masak 2 ekor lagi. Ini untuk orang-orang kaya. Ya, yang dibawa terima semua. Sah. Kalau menerima. Kalau hakikahan dikasih dagingnya daging mentah. Zaman dulu pernah dibuat sekali. Dikasih daging mentah. Cuman pada pendapat yang afdal, yang sahih, yaitu disuruh masakkan daging akikah. Ya, disuruh masak, kemudian dibagikan daging masak. Bukan enggak sah, pendapatnya sangat dhaif atas yang demikian. Ya, paham ya? Orang yang hakikah nggak makan. Boleh. Cuma bayar ubah 2 euro ini ubi sekali makan. Tapi ya itulah, tetap yang makan dengan atas nama akikah yang akikah sunat, bukan akikah nadar atau akikah wajib. Ya, paham ya? Akikah aja. Itu juga. Ya. Paham kira-kira? Wallahu a'lam bishawab. Ilaihi raji'un bil ma'af. Jadi kesimpulannya bagaimana malam besok? Ngaji malam lusa? Boleh. Berarti malam besok ngaji, malam lusa tidak. Berarti ayo kamu hotel aja untuk. Di malam besok ngaji sekaligus pengumuman peri ngaji dan masuknya kapan? Tapi tidak masuk. Ya pengumumannya hanya kalau tengah. Kasihan orang laki nggak kasihan makan tu. Tunggu tiap malam masuk, orang tu nggak tiap malam datang. Aku Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim.